Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar? Semoga kalian semua diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Pada hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial ya anak-anak. Nah, adapun bab yang akan kita pelajari hari ini yaitu keunggulan dan keterbatasan ruang, pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, serta budaya di Indonesia dan ASEAN. Nah, adapun sebelum kita belajar, kita baca quotes-nya dulu ya. Barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Nah, inilah. Nah, materi yang akan kita pada hari ini kita akan belajar tentang materinya. Ada beberapa materi yang akan kita pelajari, yaitu pertama pelaku ekonomi, yang kedua perdagangan, yang ketiga ekonomi maritim. Dan hari ini kita akan belajar tentang pelaku ekonomi. Selanjutnya, pelaku ekonomi, ada yang tahu apa artinya pelaku ekonomi anak-anak? Oke. Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Nah, itulah arti dari pelaku ekonomi. Nah, pelaku ekonomi itu sendiri ada 4, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri ya. Itulah 4 pelaku ekonomi. 4 pelaku tersebut ada perannya sekarang, peran pelaku ekonomi. Nah, untuk rumah tangga konsumen ataupun yang kita singkat dengan RTK, apa perannya? Perannya yaitu sebagai penyedia faktor produksi bagi RTP, bagi rumah tangga produsen. Dia sebagai penyedia faktor. Selanjutnya apa lagi? Yaitu menerima barang dan pendapatan dari RTP, ya. Menerima barang pendapat dari rumah tangga produsen. Itu dia peran dari rumah tangga konsumen. Selanjutnya rumah tangga produsen ataupun yang kita singkat dengan RTP, apa perannya? Perannya menghasilkan barang atau jasa untuk RTK, untuk rumah tangga konsumen. Selanjutnya perannya apa lagi? Membayar balas jasa faktor produksi untuk RTK, untuk rumah tangga konsumen ya. Itu dia, itu peran dari RTK dan RTP. Peran dari pemerintah, yaitu sebagai regulator dalam perekonomian, sebagai konsumen, dan sebagai produsen. Selanjutnya peran dari masyarakat luar negeri, sebagai investor, produsen, dan konsumen. Nah, inilah peran-peran dari pelaku ekonomi anak-anak. Diingat ya peran-perannya. Sekarang kita lihat nih bagiannya. Di sini rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Untuk yang pertama, rumah tangga konsumen dia menjual faktor produksi ataupun ya, contoh tanah, modal, tenaga kerja atau keahlian kepada rumah tangga produsen. Dan produsen dia membalas jasanya dengan apa? Memberikan sebuah upah kepada rumah tangga konsumen. Itu dia. Nah, selanjutnya lagi, rumah tangga konsumen dia mengeluarkan untuk membeli barang atau jasa ya. Rumah tangga produsen ya, membeli barang. Nah, rumah tangga produsen dia menjual barangnya kepada rumah tangga atau jasa kepada rumah tangga konsumen. Nah, inilah contoh bagiannya ya. Sekarang kita lihat contoh pelaku ekonomi 3 sektor nih anak-anak ya. Di sini ada nama Bapak sendiri ya, Bapak Lukman. Kemudian di sini ada pemerintah, dan di sini ada akidah sebuah yayasan. Nah, untuk yang pertama nih, sebagai faktor produksi, Lukman menyediakan sebuah sumber daya manusia, itu sebuah keahlian ya kan, kepada siapa? Kepada akidah nih, kepada sekolah. Nah, kemudian sekolah apa? Memberikan sebuah upah ataupun gaji kepada gurunya ya. Itulah jadi ini perannya dari konsumen, dia menyediakan sebuah sumber daya manusianya, keahlian kepada produsen, dan produsen memberikan upahnya ataupun gajinya kepada konsumen. Kemudian dari konsumen dia membayar pajak kepada pemerintah. Dan pemerintah apa balas jasanya? Pemerintah menyediakan pelayanan dan fasilitasnya kepada rumah tangga
konsumen. Demikian dengan akidah bayar pajak kepada pemerintah pun memberikan pelayanan atau fasilitas yang bagus kepada akidah juga. Nah, inilah contoh dari peran pelaku ekonomi 3 sektor ya anak-anak ya. Jadi dipahami ya contoh peran-perannya ini ya, jangan sampai lupa. Nah, mungkin cukup sampai di sini nih pertemuan pada hari ini. Kita lanjutkan kembali di pertemuan berikutnya ya. Tetap semangat, jangan lupa belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.